Oke, sobat travel, gue sekarang berada di kawasan Gedung Halimun Salak, lebih tepatnya di Cidahu. Sekarang kita bakalan masuk ke dalam dan potensi apa aja sih wisata yang ada di sini kita bakalan sambangi ke sana ke dalam. Dan mungkin gue juga nanti bakalan nanya-nanya masalah tiket Kawaratu atau camp di sini, terutama gerbang utama ini nih. Kita bakalan tanya-tanya sama petugasnya langsung. Ikuti terus Green Travel, kita bakalan ke dalam. Let's go. Kalau untuk masuk kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya Resort Kawaratu via Cidahu ya. Siap. Kalau untuk ke Kawaratu itu harga weekday sama weekend itu berbeda. Kalau misalkan di weekday itu di 29.500 di gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salaknya. Siap. Untuk masuk Kawaratunya 15.000. Kalau misalkan di weekend itu diangkat di 39.500. 39 39.500 sebenarnya ya 40.000 kurang 500 kurang 500 rupiah. Nah, untuk ke Kawaratunya sekarang ada PT Kawaratu. Nah, sekarang berbayar di sana kurang lebih 15.000 per orang. per orang. Itu di luar parkir. Ini untuk persyaratan pendakian Kawaratu nih. Mungkin kan banyak nih dari pengunjung-pengunjung yang sekarang pengen menyambangi Kawaratu. Itu ada nggak sih persyaratan-persyaratan yang harus dibawa atau dipersiapkan dari rumah? Apa aja mungkin? Kalau untuk persyaratan-persyaratan pengunjung ya yang harus dibawa ke sana, kalau yang pertama sih izin orang tua ya. Udah pasti. Kalau yang kedua yang namanya identitas harus dibawa, entah itu berbentuk KTP, kartu pelajar, SIM, intinya Identitas diri lah. Identitas diri lah yang harus dibawa ke sini. Terus yang kedua itu harus melakukan pendaftaran, jadi sesuai apa namanya nama yang tertera dalam identitas. Kalau yang harus terus yang harus dibawa lagi untuk peserta atau pengunjung yang melakukan trekking Kawaratu itu yang namanya jas hujan, karena untuk cuaca kan kita nggak tahu juga. Jas hujan, jaket, dari safety kita harus pakai sepatu juga. Kalau misalkan pakai sendal kita nggak boleh. Itu yang mau pakai apa namanya trekking pole juga boleh, kalau nggak juga nggak jadi masalah. Karena apa? Jadi kalau untuk jalur Cidahu itu jalannya nggak terlalu berat, landai. Jadi jalurnya bukan jalur air. Kalau kali sih ada, cuman dia nggak nyebrang ke jalur pendakian. Itu jalur airnya udah ada buat ngalir sendiri, bukan ke jalur pendakian. Mungkin kayak gitu. Kalau namanya identitas tuh, kalau misalkan dari satu rombongan yang namanya identitas, itu pasti ditahan satu. Karena apa? Kita monitoring ketika mereka turun. Jadi kalau misalkan mereka turun, itu ada pengambilan identitas. Jadi dari pihak kita di sini ketahui bahwa ada rombongan itu udah turun. Jadi udah kecek lah intinya kayak gitu. Nah, untuk ini nih, kadang-kadang kan namanya pengunjung itu pasti beda-beda ya. Kadang ada yang bawa keluarga. Nah, untuk bawa keluarga ini kan udah pasti nih, anak-anaknya ada yang besar dan kecil, itu di gerbang utama itu dikenakan biaya nggak sih? Mungkin dari minimal berapa nih yang dari berapa tahun yang udah kena biaya nih? Sebenarnya gini, kalau untuk keluarga yang bawa anak kecil, kita kembali lagi sama pihak keluarganya. Karena apa? Setiap pengunjung yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional itu diwajibkan PNBP. Semua. Fungsinya apa? Karena di situ udah tertera ada yang namanya klaim asuransi ketika tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Cuman kita sebagai penjaga lah, intinya kita juga punya sisi toleransi lah. Kadang-kadang ada anak kecil yang penting yang dewasanya aja yang bayar. Tapi tetap aja kalau yang anak kecil di bawah 6 tahun ke bawah, kita larang, nggak boleh anak kecil dibawa turun ke area Kawaratu. Kadang sekarang kalau ngomongin larangan sebenarnya nggak boleh kan. Ini kawannya kawah aktif. Tapi sekarang pengunjung lihat, kita juga udah capek ngomong. Ada aja lah yang ada aja lah. Cuman intinya kita sama pengunjung tuh selalu ngasih saran, karena apa? Keselamatan pengunjung kita lebih diutamakan. Nah, kalau untuk di kawasan sini nih, di kawasan sini tuh sebenarnya ada air terjun nggak sih? Kalau untuk air terjun ada, di sini ada beberapa air terjun juga. Ada air terjun Dua Undak, air terjun Elang, air terjun Awul, sama air terjun Kris juga. Cuman kalau untuk air terjun yang bisa bisa dikunjungi di dalam kawasan khususnya pengelolaan Taman Nasional Resort Kawaratu itu ada dua, ada air terjun Dua Undak sama air terjun Elang. Nah, itu untuk pembayaran berapa Kak untuk air terjun? Kalau untuk air terjun itu udah free. Oh, enak banget guys. Jadi kalau di sini tuh
enaknya di sini kita mau main ke air terjun itu gratis. Yang penting bayar tiket utama ini ya. Ya, yang penting utama. Karena apa? Di sini air terjunnya dibikin ruangnya ruang publik. Jadi satu kali pembayaran di sini, tiket masuk yang di depan itu yang di pintu masuk, itu udah termasuk kalau misalkan mau ke Kawaratu kan boleh, cuman mungkin tambahannya di PT Kawaratu aja. Tapi kalau misalkan mau ke air terjun, itu udah free, nggak ada pembayaran lagi. Intinya tuh di sini tuh pembayaran sama camping juga di sini. Ya, semuanya. Udah all in ya? All in ya. Jadi kalau untuk pembayaran kayak yang camping juga itu satu kali pembayaran di sini. Mungkin kalau misalkan yang booking tuh biasanya global tuh satu kali bayar udah. Jadi lokasi tuh tanggung jawab si PJ. Kalau misalkan PJ atau misalkan dari kita atau teman-teman saya di sini lah, teman-teman di sini kalau misalkan udah ada yang bertanggung jawab, berarti semua yang camping yang udah ada di kawasan. Jadi untuk pembayaran cuma satu kali aja. Jadi nggak di sini bayar lagi nggak kayak gitu. Berarti intinya gini ya, berarti ini bayar di sini, mau camping di blok mana aja itu bebas? Udah bebas. Ih, mantap. Terkecuali mungkin ada arahan itu ketika ada rombongan yang satu blok itu di booking. Nah, itu terkecuali ya. Karena apa? Kalau misalkan udah masuk hari libur kayak liburan nasional lah, entah itu anak sekolah, anak kampus ketika udah masuk camping, jadi ada area yang gak boleh dimasukin ketika udah booking, mungkin mereka udah jauh-jauh hari kapasitas. Biasanya kalau booking pool ya itu di kapasitas 200 sampai 300 orang, itu udah pasti booking pool. Mereka nggak mau tercampur sama yang lain. Intinya harus cari lokasi lain lah mungkin ya. Ini untuk curug gratis guys. Yang bisa dikunjungi berapa curug gak? Kalau yang bisa dikunjungi, kalau di sini ada 2 curug. 2 curug dia gratis, free. Yang penting bayar di yang ini yang gerbang Taman Nasionalnya aja. Kalau untuk curug itu gratis, yang penting mau jalannya intinya lah. Mungkin segitu dulu perbincangan kita sama Kang Odo ini selaku pengelola objek wisata di sini yang jaga tiketnya juga. Mungkin kalau untuk sewa tenda apa nanti kita di ini ya di kolom deskripsinya kita bakalan cantumin nama Kang Odonya. Jadi lebih enak buat komunikasinya. Apa yang mau booking ke sini bisa langsung mungkin nanti kita cantumin nomornya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih Kang Idoy. Ya, sama-sama Kang, sama-sama. Siap. Oke Sobat Travel, sekarang gue berada di parkiran Kawaratu via Cidahu. Sekarang gue bersama dengan Pak ya namanya? Kang Asbo. Kang Asbo, mungkin dia bakalan jelasin nih. Di sini tuh untuk masalah tiket parkir atau tiket Kawaratu mungkin Pak Asbo lebih bisa jelasin nih detailnya gimana Pak untuk step by stepnya di sini untuk pendakian Kawaratu Pak. Untuk eskalasi pendakian via Cidahu ya. Cidahu. Di sini kita ada yang dinamakan area parkir Curug 2 nih. Siap. Bisa dilihat dari bahu depan dan bahu belakangnya. Di sini kita bisa mengakomodir untuk sementara mungkin untuk secara sequel kendaraan roda 4 ya. Siap. Secara mobilisasi di sini kita pastikan dalam kisaran 150 unit. Untuk roda 4 kita pastikan udah bisa nih. Siap. Dan untuk roda 2, unit roda 2 kita pastikan eskalasi 500 atau 600 unit dipastikan udah bisa masuk. Udah bisa masuk ya? Ya, kita bisa akomodir lah, baik bahu sebelah depan ataupun bahu sebelah belakang. Mungkin seperti itu. Dan untuk secara simaksi Om ya? Simaksinya. Simaksi di sini kita kan dalam ruang lingkup Taman Nasional. Siap. Tapi dalam hal pengelolaan kita berbeda. Cuman kita mitra yang baik nih. Siap. Antara kawasan Resort Taman Nasional dengan PT Kreb atau PT Kawaratu Anak Bungsu. Dan di pintu pertama, pos pertama ada yang dinamakan simaksi pertama tuh. Siap. Dan lebih relationship-nya, eksklusifnya lebih kita ke penopang yang namanya asuransi. Dan untuk registrasi lintasnya di sini ada loket. Di sini bisa kita pastikan dalam per human being satu orang tuh per 15.000 Per orangnya? Per orangnya. Itu Dan, di luar parkir Pak ya? di luar parkir. Siap. Itu untuk human being, untuk satu orangnya 15.000 dan
Untuk rest area parkirnya, untuk unit roda 2 tuh kita pastikan per satu hari itu 5.000. Siap. Dan untuk unit roda 4-nya per harinya tuh 15.000. Satu lagi nih Pak nih, untuk Oke. jarak dari sini tuh dari parkiran ini sampai Kawaratu itu perkiraan berapa Untuk kilo? secara rute jalur kita bisa pastikan di area parkir Curug 2 rute untuk ke kawasan Kawaratu itu hampir 2 km dan dipastikan dalam langkah biasa 1,5 jam Heeh. dan ibarat langkah ada runningnya Iya. bisa nyampe 1 jam. Oh, lebih cepat Pak ya? Lebih cepat. Om. Lebih cepat. Lebih cepat ya. Dari sini Pak, dari sini sampai atas tuh kira-kira ada tempat-tempat rest areanya nggak sih? Untuk Tempat istirahat lah intinya. untuk sementara kita pastikan dia dikarenakan masih di dalam pengelolaan PT Kawaratu Anak Bungsu Heeh. di kilometer kosong atau yang bisa pengunjung udah booming mungkin Iya. kita sebut Lembah Bahjari. Heeh. Nah di situ ada rest area dan kita sudah mungkin menyediakan warungnya ada, Heeh. toiletnya ada, plus musolanya juga ada. Intinya udah terawat lah mungkin. Terawat dan Siap, untuk siap. sequel campground juga di sana sudah ada. Di sini juga berarti untuk lokasi camping bisa Pak ya? Bisa, Pak. Siap. Siap. Berarti untuk mungkin yang dari jauh mau istirahat camping di sini tuh udah bisa banget guys. Intinya lebih enak lah, fasilitas sudah memadai banget pokoknya sini. Pokoknya mantep banget. Terima kasih Pak. Oke, siap, sama-sama. Thank you guys. Nah sekarang gue juga di warung Kancil namanya, ini lokasi camping juga. Dengan siapa? Arija. Dengan Arija, mungkin dia bakalan ngasih sedikit inilah masukan atau misalkan yang mau camping di sini tuh kayak gimana sih masalah pembayaran atau misalkan apa yang diperlukan, dan mungkin di sini juga ada alat-alat itu sudah sana. Nah, di sini kebetulan lokasi camping yang berada di kawasan Taman Nasional, Ya. posisinya di ujung dan dekat kali juga. Untuk camping di sini, kalau seandainya tidak bawa perlengkapan, Ya. kita di sini menyediakan tenda, matras, listrik juga. Listrik juga ada. Ada, listrik Oke. juga ada. Terus kalau misalkan membutuhkan sinyal WiFi, di sini kita menyediakan voucher WiFi. Nah itu dia, di sini juga jangan takut banget gak ada sinyal. Kadang-kadang kan nama zaman sekarang tuh kendala masalah sinyal. Di sini juga ada ya. Ada sinyal sekarang di sini. Ada voucher WiFi yang kita dijual itu per voucher dan per satu device. Oh siap. Di sini juga mungkin nyewain alat tuh ada ininya, range harganya. Range harganya ada. Nah, itu mulai dari berapa? Dari untuk tenda itu dari mulai 200.000 untuk kapasitas 4 orang, tinggal ngisi, sama yang kapasitas 6 orang 300.000 sama yang ngisi juga. Dan yang paling besar ada tenda futon yang biasa dipakai TNI, Ya. itu kapasitas 35 orangan, kurang lebih di harga 2 jutaan. Itu udah tinggal masuk udah Tinggal dipasang. masuk, sudah tinggal dipasang. Enak banget guys. Di sini tuh dengan harga yang tadi sudah dibilang sama si Atu, kita tuh udah tinggal masuk, nggak perlu mikirin masang, nggak perlu apa, udah tinggal masuk aja dengan harga segitu. Di sini juga ada paketnya nggak sih? Ada paket. Paketnya ada. Cuma kalau paket itu biasanya dilihat berapa banyak peserta tersebut, maksimal minimalnya di situ ada. Nah, di situ ada harga paketan. Kalau untuk skala besar, mungkin di sini bisa nggak? Untuk harga skala besar bisa juga. Kapasitas untuk lokasi di sini sendiri di Kancil Camp khususnya itu kurang lebih di 200 orang. 200 orang. Ini juga bisa nih buat LDK atau buat acara-acara mahasiswa atau anak sekolah-sekolah tuh bisa. Lokasinya di belakang sini. Ini ada area apa nih? Nah, kalau ini ada area apa ya, kalau bisa dibilang cabin ya. Cabin. Ini untuk kapasitas 6 orang di harga 1,3. 1,3 itu udah plus breakfast untuk 3 orang. 1,3 itu udah dapat breakfast Untuk 3 orang. Ada berapa ini? Cuma ada satu. Jadi jangan takut nih guys, kadang-kadang kan kayak misalkan kekurangan terminal buat cas handphone atau apa, di sini juga disediakan. Cuman mungkin kalau minta biaya lebih lagi, mungkin itu kena range harga lagi berapa? Iya. Kalau yang itu biasanya kita tentukan menyesuaikan dengan kebutuhan. Siap. Mungkin minimal dari 150.000 ya. Minimalnya itu tersebut. Jadi jangan takut guys. Nah, jadi kalau mau kesini tuh peralatan takutnya lupa atau nggak punya, di sini udah disediakan. Jadi nggak terlalu meribetkan banget lah. Dan sini juga kalau mau ke Kawaratu,
ke belakang sini mungkin treknya ke atas. Buat Kawaratu, Puncak Salak juga ke sini juga bisa. Kadang kan ada yang nanyain, Kawaratu tuh bisanya via mana aja sih? Cimlati bisa, kalau untuk puncak ya, Cidahu sama Pasirenggi. Kalau untuk Kawaratunya aja cuma 2, Pasirenggi sama Cidahu. Nah, mungkin segitu dulu guys. Kita bakalan lanjut lagi. Next time kita akan camping sini guys. Kita nyoba camping sini. Juga apa? Ini camping apa? Kancil Camp. Kancil Camp. Kita bakalan coba nanti sama kru kita bakalan camping di belakang sini guys. Mantap. Oke guys, nih sekarang kita mau sepil nih. Cabin Kancil Camp tuh kayak gimana sih dalamnya? Ini untuk 6 orang ya. Kita let's go, kita lihat nih fasilitasnya apa aja. Kita bakalan lihat langsung. Guys. Ini buat kalian nih yang pengen tidur nyenyak. Ini solusinya guys. Enak banget, lihat dong view-nya. Guys. Pagi banget guys. Ini guys, ini namanya cabin apa? Kancil Camp nih. Ini ada sofa di sini. Sofa bed. Enak banget anjir. Kamarnya mana? Kamar di atas. Kamar nih, di atas nih. Boleh lihat ya? Siap. Nih. Buat yang mau kesini, yang mau booking atau on the spot bisa nggak? On the spot bisa. Nanti bakalan kita cantumin nomor si A-nya, Arijalnya. Jadi langsung aja nanti ke Arijalnya. Nih guys. Enak banget anjir. Nih guys, ini juga ada extra bed. Di sini ada sofa juga. Di atas ada kamar. Nih, kamar mandinya. Kita lihat dong. Sebersih ini guys. Enjoy, ada shower juga. Mantap banget coy. Ini dapurnya nih. Nih guys. Ini ada buat makan di sini. Maksimal berapa orang kak? 6 orang. 6 orang dengan harga Dengan harga 1,3. 1,3. Kasih extra bed. Extra bed, Breakfast 3 orang. breakfast 3 orang. Mantap. Kita bakalan cantumin nih Ariel nih. Siap. Nih, ini Arielnya. Kita bakalan cantumin kontak dia yang mau booking on the spot, langsung kontak ke Arielnya. Di deskripsi kita bakalan cantumin nomor Ariel.